Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya di sini Muhammad Noval dari kelas 12 IPS akan mempresentasikan tentang sejarah peminatan dengan judul Organisasi Regional dan Global serta pengaruhnya bagi Indonesia. Dengan materi pembelajaran ada 3 poin, yaitu organisasi militer, regional, dan global. Yang kedua ada organisasi ekonomi regional dan global. Dan yang ketiga ada pengaruh organisasi regional dan global bagi Indonesia. Untuk materi-materi ini bisa kalian temukan di bawah 4. Terima kasih. Apa itu organisasi militer regional dan global? Situasi perang dingin memunculkan beberapa aliansi militer atau organisasi militer dari dua blok yang bertentangan. Aliansi pertahanan keamanan pun dibentuk untuk saling melindungi sesama anggota dan menjaga pertahanan dan keamanan suatu kawasan dari ancaman agresi blok lawan. Oleh karena itu, maka muncullah fakta-fakta pertahanan atau organisasi militer regional dan global yang dipelopori oleh NATO, SITO, Pakta Warsawa, ANZUS, dan CENTO. NATO, North Atlantic Treaty Organization, adalah organisasi internasional yang menekankan dalam bidang pertahanan militer di negara-negara Atlantik Utara. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 4 April tahun 1949 di Washington DC, Amerika Serikat. Markas besar NATO berkedudukan di Brussel, Belgia. Piagam pendirian NATO ditandatangani oleh 12 negara, yaitu Prancis, Luxembourg, Belanda, Inggris, Kanada, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugis, Amerika Serikat, dan Belgia. Piagam tersebut berisikan kesepakatan dari negara-negara penandatangan untuk membentuk pertahanan bersama. Oleh karena itu, segala bentuk serangan yang ditunjukkan kepada salah satu anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota NATO. Sekarang kita akan membahas NATO. Tujuan utama pembentukan NATO yaitu untuk membentuk pengarah komunis yang merajalela di negara-negara Eropa pasca berakhirnya Perang Dunia II. Selain itu, pembentukan NATO juga bertujuan sebagai berikut. 1. Menyelesaikan sengketa secara damai. 2. Menghapuskan sengketa politik ekonomi internasional. 3. Menghindarkan penggunaan kekerasan dan ancaman militer dalam hubungan internasional. Dan yang terakhir, saling membantu dan membela negara yang tergabung dalam anggota NATO yang memperoleh serangan dari negara lain. Sekarang kita akan membahas tentang SITO. Southeast Asia Treaty Organization merupakan fakta pertahanan pimpinan Amerika Serikat yang dibentuk di Manila 8 September 1954. Pembentukan organisasi ini bertujuan untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Meskipun SITO merupakan fakta pertahanan di Asia Tenggara, tetapi pada kenyataannya hanya ada 2 negara di Asia Tenggara yang bergabung dengan SITO, yaitu Filipina dan Thailand. Bergabungnya Filipina ke dalam SITO karena kedekatannya dengan Amerika dan kekhawatirannya terhadap pemberontakan komunis yang mengancam pemerintahannya. Begitu pula Thailand yang khawatir pada potensi subversi komunis wilayahnya. Negara-negara anggota SITO yaitu Australia, Bangladesh, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Sebagian besar negara anggota SITO adalah negara-negara yang berada di kawasan lain tetapi memiliki kepentingan wilayah atau organisasi ini. Pakta Warsawa atau Warsawa Pact merupakan nama perjanjian atau kesepakatan antara Uni Soviet dan negara-negara komunis di Eropa Timur pada 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia. Untuk membentuk aliansi militer, kehadiran Pakta Warsawa sebagai aliansi militer di Eropa Timur merupakan respon Uni Soviet dan negara-negara sekutunya di Eropa Timur terhadap pembentukan NATO dan digagas oleh Amerika Serikat. Anggota Pakta Warsawa yaitu Uni Soviet, Bulgaria, Albania, Rumania, Jerman Timur, Hongaria, Polandia, Cekoslovakia. Pakta Warsawa bertujuan untuk saling membantu anggotanya dalam kasus agresi. Pakta Warsawa kemudian bubar pada 31 Maret 1991 dan diakhiri secara resmi pada sebuah pertemuan di Praha pada 1 Juli 1991. CENTO, Central Treaty Organization, merupakan fakta pertahanan Timur Tengah yang dibuat oleh Amerika Serikat. Fakta pertahanan ini dibentuk di Baghdad, Irak pada tahun 1995. Salah satu tujuan dibentuknya CENTO adalah untuk membendung pengaruh komunisme di kawasan penghasil minyak Timur Tengah. Selain itu, negara-negara CENTO berkomitmen untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Keterlibatan Inggris
dan Amerika dalam permasalahan Timur Tengah membuat Irak pada tahun 1958 keluar dari keanggotaan CENTO. Markas CENTO pun kemudian dipindahkan di Ankara, Turki. ANZUS, Australia, New Zealand, United States merupakan fakta pertahanan yang dibentuk pada 1 September 1951 di Francisco. Pembentukan ANZUS diprakarsai oleh Australia dan New Zealand dalam rangka menjaga keamanan dan stabilisasi di kawasan Asia Pasifik. Fakta ANZUS ini merupakan salah satu bentuk kerjasama keamanan atau aliansi pertahanan yang dirumuskan oleh Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat dan memiliki prinsip sebagai berikut. Saling membantu dalam mencegah kemungkinan serangan pihak lain di kawasan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat, mengkoordinasikan pertahanan bersama di kawasan Pasifik, membendung pengaruh komunisme di kawasan Asia Pasifik terutama di Cina dan Uni Soviet, keterikatan dalam menghadapi segala serangan bersenjata bersama karena ancaman terhadap salah satu anggota merupakan ancaman bagi anggota lainnya. Organisasi Ekonomi Regional dan Global. Pasca Perang Dingin, ekonomi internasional mengalami pergeseran ke arah sistem ekonomi liberal. Runtuhnya Uni Soviet dan Blok Timur dengan sistem sosialis komunisnya semakin memperbesar ruang bagi berkembangnya sistem ekonomi terbuka dengan pasar bebasnya. Terjadinya globalisasi seakan membuat masyarakat suatu negara terintegrasi menjadi masyarakat dunia secara global. Oleh karena itu, dinamika kehidupan masyarakat dunia dengan segala aspeknya berpengaruh terhadap suatu negara. Di bidang ekonomi interamsi antara negara pun semakin intensif, melahirkan berbagai organisasi baik yang bersifat regional maupun global antara lain SARC, OPEC, APEC, MII, GATT, WTO, AFTA, dan NAFTA. SARC, South Asian Association for Regional Cooperation atau Asosiasi Kerjasama Regional di kawasan Asia Selatan dibentuk pada 8 Desember 1985 di kota Dhaka, ibu kota Bangladesh. Pembentukan SARC diprakarsai oleh Presiden Bangladesh yaitu Zia-ur Rahman. Pendirian organisasi didasari oleh adanya kesadaran bahwa suatu masalah tidak bisa diselesaikan hanya dalam lingkup domestik tetapi membutuhkan bantuan negara-negara tetangga atau lingkup regional. Dengan pembentukan SARC ini diharapkan kerjasama regional akan membantu melenyapkan rasa ketidakpercayaan yang menjadi sumber konflik. SARC beranggota 8 negara Asia Selatan yaitu Afghanistan, India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Maladewa, dan Sri Lanka. OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, adalah organisasi yang bersifat multilateral yang berdiri pada 14 September 1960 di Baghdad, Irak. Pada awalnya OPEC berpusat di Jenewa pada 1 September 1965. Kemudian dipindahkan ke Wina, Australia. OPEC didirikan oleh 5 negara yakni Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Pendirian OPEC memiliki tujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produk harga dan hak konsesi minyak dengan perusahaan-perusahaan minyak, mempertahankan dan menentukan harga minyak sehingga menguntungkan negara-negara produsen, mengatur hubungan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing atau pemerintah negara-negara konsumen. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, merupakan wadah kerjasama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi yang terbentuk pada November 1989 di Canberra, Australia. Anggota APEC terdiri dari 21 anggota negara, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Utara, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Filipina, Peru, Papua Nugini, dan Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Pengaruh organisasi regional dan global bagi Indonesia yaitu wujud terjalinnya hubungan antara suatu negara dengan negara-negara lainnya melalui suatu kesepakatan untuk mencapai tujuan. Adanya berbagai organisasi tersebut karena didorong oleh kepentingan dari negara-negara anggotanya dalam menyikapi situasi dunia yang sedang berkembang. Keberadaan organisasi-organisasi ini tersebut membawa banyak pengaruh kepada berbagai kawasan dunia maupun negara-negara anggotanya termasuk Indonesia. Pengaruh organisasi militer regional dan global bagi bangsa Indonesia. Amerika memprakarsai berdirinya beberapa anggota militer regional seperti diawali dengan NATO, kemudian Amerika Serikat membentuk fakta-fakta pertahanan lainnya seperti di kawasan ANZUS, SITO, dan CENTO. Kehadiran fakta-fakta pertahanan dalam suatu kawasan dapat membahayakan keamanan negara-negara di kawasan tersebut.
Oleh karena itu, sejak awal pembentukannya Indonesia menolak keberadaan SITO. Pada pembukaan UUD 1945 menyatakan politik bebas dan aktif menjadi dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri rakyat Indonesia. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia secara konsisten mengusahakan kesejahteraan umat manusia dan perdamaian dunia. Keaktifan Indonesia untuk turut menjaga perdamaian dunia diwujudkan dengan menjadi salah satu pelopor gerakan One Block. Pengaruh organisasi ekonomi regional dan global bagi Indonesia. Pada era globalisasi ini, berbagai negara menjalin kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan organisasi baik berskala regional maupun global. Organisasi ekonomi regional mewadahi kepentingan negara-negara suatu kawasan tertentu seperti AFTA, NAFTA, APEC, dan CAFTA. Sedangkan organisasi ekonomi yang bersifat global yaitu GATT dan WTO. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi ekonomi internasional memungkinkan Indonesia untuk menyuarakan kepentingan ekonomi nasionalnya. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi-organisasi ekonomi internasional dengan perdagangan bebasnya tersebut dapat membawa pengaruh bagi bangsa Indonesia antara lain. Pengaruh positifnya yaitu A. Produk Indonesia semakin mudah masuk ke pasaran dunia. B. Memotivasi bangsa Indonesia untuk lebih produktif dan kreatif serta mandiri secara ekonomi. Sedangkan pengaruh negatifnya yaitu A. Membanjirnya produk-produk dari luar negeri yang dapat mengancam produk lokal. B. Melemahnya industri manufaktur lokal. C. Mematikan banyak industri Indonesia. Thank you. Terima kasih waktunya untuk Serenat telah membuka video pembelajaran tentang sejarah minat oleh saya Muhammad Noval dari kelas 12 IPS. God bless you.